Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam NKRI. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali ya. Ini masih terkait mengenai Bapak Anies Rashid Baswedan yang melakukan kegiatan beberapa hari yang lalu, tepatnya di GBK ya, Gelora Bung Karno Stadion. Nah, dalam acara apel siaga perubahan ya yang dipelopori oleh Partai Nasdem. Nah, di situ ada sambutan dari ketuanya Bapak Surya Paloh dan juga tak luput pidato dari capres yang diusungnya, yakni Pak Anies ya. Dalam pidatonya, Pak Anies ini di sela-sela pidatonya, ini ada pidato yang menerangkan terkait mengenai Papua. Ya. Jadi dibangun dari Indonesia Timur katanya. Padahal, nah ini kan katanya Pak Anies ini merupakan capres satu-satunya yang bertentangan, ya antitesanya Bapak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi selama menjabat ini selalu membangun di wilayah timur, daerah tertinggal, khususnya Papua. Bahkan warga Papua di sana, ini kalau Bapak Jokowi kunjungan ke sana, wah ini sangat meriah sambutannya. Mayoritas masyarakat Papua itu mendukung dan mencintai Presiden Jokowi. Sedangkan Pak Anies ini ya hanya masih wacana saja ya. Jadi memang pidatonya itu wah sekali. Dibangun dari Indonesia Timur, padahal ya sudah dibangun, sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Dan ada satu lagi yang jadi bahan tertawaan netizen malahan. Pada waktu Pak Anies berdoa. Kalau berdoa ini seharusnya ya kita amini ya. Doanya sih ya bagus ya. Tapi yang dijadikan bahan tertawaan oleh para netizen ini terkait doa agar dilunasi hutang-hutang seperti hutang pinjol, ya pinjaman online, dari rentenir. Pokok doanya itu yang terkait mengenai hutang ini yang jadi bahan bancaan para netizen ini. Kita ingat ya, bahwasanya dulu itu katanya ya gosipnya kan Pak Anies ini punya utang sama Pak Sandiaga. Apa mungkin ini beliau juga berdoa untuk dirinya sendiri agar utangnya ke Pak Sandiaga Uno ini lunas. Berapa miliar itu ya? Ada yang tahu berapa utangnya Pak Anies yang dulu rumornya berhutang kepada Pak Sandi ya? Ini berapa ya? Berapa miliar atau mungkin triliunan ya? Nah ini ya kita amini saja semoga hutangnya ini cepat lunas semuanya ya. Oke langsung saja kita lihat video-video ini dari netizen juga yang mengomentari dan yang memparodikan juga waktu Pak Anies berdoa dan juga terkait Papua tersebut. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-wenangan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Jawaban simpel Presiden Jokowi terhadap sindiran ketum Partai Nasdem. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan
yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudara-saudara. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, kan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-wenangan. Mbak Amin. Iya bang. Ajarin doa dong Mbak. Doa apa bang? Doa terlilit hutang. Bisa kan Mbak? Oh iya siap bang. Dengarin ya bang. Jangan lupa diaminin. Oh siap. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Amin. yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, Amin. berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit Amin. hutang, baik hutang kepada bank, Amin. lembaga keuangan, Amin. kan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari Amin. bingung dan sedih, dari lemah dan malas, Amin. dari lilitan hutang, dari Amin. penipuan dan tindakan kesenang-wenangan. Aduh, capek abis seru-seruan di GBK. Apa? Tuh kan, enak kalau stadion udah terverifikasi standar FIFA tuh enak. Jadi mau buat acara akbar segede apapun itu nyaman, nggak ketar-ketir gitu loh. Misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akses untuk evakuasi itu banyak gitu. Apalagi dengan menampung begitu banyak manusia di tribun itu nggak ketar-ketir, nggak takut roboh gitu loh. Itulah enaknya di GBK. Waduh Nis, makanya kalau ngomong dipikir lagi ya, jangan asal ceplas-ceplos aja. Niat hati ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Dalam orasinya pada kegiatan apel siaga Nasdem di GBK, Anies mengatakan bahwa di Papua belum meraih keadilan. Dan ia mengatakan akan meraih keadilan untuk rakyat Papua jika ia memimpin. Tidak tinggal diam dengan ucapan yang disampaikan Anies. Masyarakat Papua menyampaikan betapa banyak perubahan Papua semenjak Jokowi menjadi presiden. Bahkan saat ini infrastruktur sudah sangat maju sehingga perekonomian masyarakat Papua menjadi lebih baik. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Apa yang disampaikan masyarakat Papua ini cukup menjadi bukti betapa bahagianya Papua selama Jokowi menjadi presiden. Jadi untuk Anies Baswedan harap berhati-hati jika berbicara, masyarakat Papua siap memberikan kebenaran suksesnya pemerintahan Joko Widodo, bukan hanya sekedar memberikan janji palsu. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Dari Papua, ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Sejak menjadi presiden pada tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan berada di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam rangka konektivitas.
Berikut ini adalah fakta-fakta kemajuan Papua yang bikin takjub melihatnya. Leon Lucas NMB. Leon Lucas NMB atau dikenal warga sekitar dengan Stadion Harapan adalah stadion sepak bola yang berlokasi di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Trans Papua. Study Lovers, Jalan Trans Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan kota Jayapura dengan 8 kabupaten di daerah pegunungan tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua memang menjadi fokus pemerintahan Jokowi yang bertujuan menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan antar wilayah, dan mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Jembatan Yutefa. Study Lovers, Jembatan Yutefa atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Oktober tahun 2019 lalu. Diharapkan dapat menjadi ikon sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Papua. Op Anggen School. Study Lover selanjutnya nih ada Op Anggen School yang terletak di pedalaman Papua di distrik Bokondini, sebuah distrik tertua di Karubaga. Meskipun sekolah ini berada di pedalaman Papua nih, tetapi pengajaran di Op Anggen School mengedepankan pengajaran menggunakan bahasa Inggris dengan fokus pendalaman karakter kepada siswa-siswanya. PLBN Papua. Study Lovers, berikutnya nih ada Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Yetetkun yang terletak di Kabupaten Bovendigol, Papua. Nah, pembangunan PLBN ini nih dimulai pada bulan Februari tahun 2020 dan selesai pada Juni tahun 2022 lalu oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya. Pembangunan PLBN ini nih salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi disparitas dan memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan. Mall Jayapura. Study Lovers, Mall Jayapura adalah pusat perbelanjaan yang berada di jantung kota Jayapura di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bayangkara, Jayapura Utara. Mall terbesar satu-satunya di kota Jayapura ini beroperasi sejak November 2012 lalu. Oke, itu dia tadi ya, Sobat YouTube semua, penonton setia Sukron TV. Nah, itu tadi pidato Pak Anies dan juga Pak Surya Paloh ya di GBK kemarin. Nah, ini Pak Surya Paloh sempat berpidato dan ditanggapi oleh Pak Jokowi. Ya, kalau mungkin perlu ada yang diperbaiki, ya diperbaiki saja. Kalau memang sekarang nggak mendukung ya. Dan itu tadi ya, kelucuan-kelucuan netizen yang memparodikan ketika Pak Anies berdoa ya. Doanya ini yang diparodikan itu waktu berdoa agar hutangnya ini lunas. Hutang di pinjol, rentenir, perbankan ya. Mungkin termasuk hutang ke Pak Sandiaga Uno. Nggak tahu mau hutang lagi atau gimana ini. Oke, demikian video reaction kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.